Shalom yang saya hormati Ibu Pengampu mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting tentang asal-usul orang Sumba. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya memaparkan materi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Pulau Sumba diidentik dengan sebutan Pulau Marapu, Pulau Cendana, ataupun Pulau Kuda Sandalwood. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2018, Pulau Sumba dikategorikan sebagai pulau terindah di dunia dalam majalah traveling yaitu Focus terbitan Jerman. Kemudian Pulau Sumba diidentik dengan pulau ikonik pada tahun 2010 dan sekaligus dikatakan sebagai pulau savana ataupun pulau seribu bukit. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga. Setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka, Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal, seperti namanya Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur. Ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama di Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukit-bukit arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Data arkeologi genetika dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallacea pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridisasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat memungkinkan rangka-rangka situs Lambanapu dan Melolo memiliki karakter Mongolit yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar di Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa Timbikar dan Beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia sebelum kedatangannya ke Sumba. Diduga sudah dihuni populasi Australomelanesia sehingga menjadikan percampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana yang kita lihat sekarang. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya megalitik memasuki Nusantara termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap arwah leluhur ini rupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya diterima dan berkembang luas, bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepas dari pengaruh Marapu. Nilai-nilai budaya Sumba turut memperkaya sekaligus menguatkan keanekaragaman budaya Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu.
Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau oleh keterampilan dan penguasaan teknologi pelayar. Keletakan Sumba yang agak menjauh ke selatan dan dibatasi laut dari gugusan Kepulauan Nusa Tenggara tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk menghuni pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sumba bukanlah pulau yang terisolir dengan sejarah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari dinamika kehidupan di Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu, yang bukti-bukti sebaran dengan situs-situs neolitik pantai kontemporer ditemukan di Kepulauan Nusa Tenggara dan Nusa pada umumnya. Ya, itu sekian dari beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.